Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kepadanya melalui sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah menuntut ilmu. Yang mana di antara faedah daripada ketika kita menuntut ilmu ini adalah Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama ini, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dan tentunya apa yang kita lakukan kali ini termasuk bagian daripada menuntut ilmu agama, yang mana kita insya Allah akan belajar ilmu bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa agama kita, dan tentunya dengan bahasa Arab ini pula lah kita akan bisa memahami dengan baik apa yang menjadi syariat dari agama kita ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulul ala Rabbiyah li Ghairi Natiqin Nabiha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan ke-12 ya, latihan ke-12 dari pelajaran ke-11 dari kitab jilid yang kedua. Jadi pelajaran 11, kitab jilid kedua, latihan ke-12 itu sudah selesai kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kepada latihan ke-13. Nah, maka untuk itu silakan bagi para pemirsa sekalian untuk dibuka bukunya ya, halaman 81 ya, kitab jilid kedua halaman 81. Nah, baik, di latihan ke-13 kita mendapatkan mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, Iqra' al-jumal al-atiyah wa ayyin al-masadira al-waridata fiha. Iqra' bacalah al-jumala al-atiyah, kalimat-kalimat berikut ini. Wa ayyin, dan kemudian tentukan atau tunjuklah ya al-masadir, yaitu masdar-masdar al-waridah yang terdapat fiha di dalam kalimat-kalimat tersebut. Jadi perintah ini ya masih ada kaitan dengan latihan sebelumnya ya, yaitu kita menunjuk atau menentukan mana kata yang menjadi masdar dalam sebuah kalimat. Nah, contoh-contoh masdar sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yang ada di latihan 12 itu ya, tabel di latihan 12 itu adalah bentuk-bentuk masdar yang di antara contoh-contoh bentuk masdar yang bisa kita ambil. Nah, sekarang silakan dikerjakan dulu latihan ke-13 ini, silakan dibaca kalimat-kalimatnya lalu tunjuk mana yang masdarnya dari kalimat pertama sampai kalimat yang ke-7 ya. Baik, nah silakan para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk silakan bisa mengerjakan latihan ke-13 ini, dan sambil mengerjakan ya silakan di-pause dulu videonya. Nanti setelah selesai baru kita bahas bersama-sama. Baik, silakan dikerjakan dan di-pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan latihan ke-13 ya, mari kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, untuk soal yang pertama, mu'alif menyampaikan kalimat di sana, li hadhil hafilati babani. Hadza lid-dukuli wa dzaka lil khuruji. Nah, maknanya li hadhil hafilati, pada bis ini, babani, ada dua pintu. Hadza, yang ini, lidukhuli, untuk masuk. Wadzaka, dan yang itu lil khuruji, untuk keluar. Nah, manakah kata yang menunjukkan masdar dari kalimat ini? Nah, ya kalau kita lihat, maka yang menunjukkan masdar dari kalimat tersebut adalah kata ad-dukhul dan kata al-khuruj ya. Itu adalah bentuk masdarnya. Karena kalau dari dukhul itu, kalau dari kata kerjanya fi'il madinya misalkan dia dakhala, fi'il mudhari'nya yadkhulu, nah, maka masdarnya ad-dukhulu. Nah, demikian juga al-khuruj itu juga masdar, fi'il madinya kharaja, mudhari'nya yakhruju. Nah, baik, jelas ya, insyaallah itu masdarnya. Soal pertama ad-dukhul dan al-khuruj. Baik.
Soal yang kedua, mata rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Mata telah wafat ar-rajulu, ya, seorang lelaki, ba'da setelah ruju'ihi kepulangannya minal haji dari haji. Nah, di sini bisa kita lihat mana kata yang menunjukkan masdar, yaitu kata rujuk, ya, kata rujuk. Rujuk itu adalah bentuk masdar. Fi'ilnya apa? Fi'il madinya adalah roja'a, mudhari'nya yarji'u, masdarnya ruju'un. Nah, jadi kalimat yang kedua masdarnya ada di kata rujuk. Baik. Soal yang ketiga, yadkhulu at-tullabu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Kalimat yang ketiga, ya, yadkhulu, ya, sedang masuk at-tullabu, para siswa, al-fasla ke kelas, qabla sebelum dukhuli masuknya al-mudarrisi, yaitu pak guru, bi khamsi dengan 5 daqa'iqa menit. Jadi para siswa masuk ke kelas 5 menit sebelum datangnya atau sebelum masuknya pak guru. Wa yakhrujuna, dan mereka keluar, ba'da setelah khurujihi keluarnya. Nah, dari kalimat yang ketiga ini, kalau kita lihat mana kata yang menunjukkan masdar. Nah, maka kita mendapatkan di sana kata menunjukkan masdar adalah kata dukhul, ya, kata dukhul. Lalu ada kata khuruj, ya, ada kata khuruj sebagaimana di soal nomor 1, ya, ada dukhul dan khuruj. Jadi dukhul itu pada qabla dukhulil mudarrisi. Nah, itu dukhulnya itu adalah masdar. Sedangkan khuruj ada ba'da khuruji, di akhir kalimat. Nah, baik, itu masdarnya dari soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Qala lana at-tabibu al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Ya. Qala telah berkata lana kepada kami at-tabibu, yaitu seorang dokter. Al-julusu, duduk-duduk, huna di sini ma'al maridi bersama orang yang sakit, mamnu'un, terlarang. Nah, ini jadi dari kalimat ini maka bisa kita dapatkan yang merupakan kata masdar itu ada kata julus, ya, al-julus, ya, al-julus, duduk, ya, artinya duduk, ya. Kalau fiilnya jalasa yajlisu, nah, masdarnya julus. Nah, jelas, ya, itu duduk itu adalah masdar. Yang kelima, as-su'udu 'alal jabali sa'bun wan nuzulu minhu sahlun. Baik. As-su'ud, naik atau mendaki, ya, 'alal jabali, ke atas gunung. Sa'bun itu adalah suatu hal yang sulit. Wan nuzulu, dan turun, ya, minhu dari gunung, ya, minhu dari gunung, sahlun, mudah. Nah, maka dari kalimat ini bisa kita dapatkan kata masdarnya ada kata as-su'ud dan kata an-nuzul. As-su'ud, fi'ilnya apa? Fi'ilnya su'ada yas'udu. Yas'adu, ya, su'ada yas'adu. Sedangkan nuzul nazala yang zilu. Nah, jadi itu dua kata yang menjadi masdar, yaitu as-su'ud dan an-nuzul. Lanjut soal yang ke-6, ya. Uhibbu rukubal khayli. Ya, saya suka menaiki kuda. Ya, saya suka menaiki kuda. Maka kalau ada kata masdarnya di sana bisa kita dapatkan, yaitu kata rukub, yaitu berkendara, ya, atau menaiki. Ya, karena kalau ada kata kerjanya itu rokiba, ya, rokiba yarkabu, rukubun. Ya, jadi mengendarai itu ini adalah bentuk masdar, bukan kata kerja, ya. Nah, baik, jadi ya nomor 6 kita lanjutkan yang terakhir nomor 7. Nah, kalimatnya qala Hamidun libnihi Yasirin, sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasati.
Telah berkata, ya, qala telah berkata Hamidun, yaitu Hamid libnihi kepada putranya Yasir yang namanya Yasir. Sa'adhabu, saya akan pergi ila suki ke pasar. Ba'da, ya, setelah ruju'ika, ya, kepulanganmu, ya, setelah kepulanganmu minal madrasati dari sekolah. Nah, di sini maka kita bisa mendapatkan kata masdar terdapat di dalam kata apa? Kata rujuk, ya, kata rujuk, yaitu ba'da ruju'ika. Nah, rujuknya ini adalah masdar. Karena kalau kata kata kerjanya itu roja'a yarji'u, masdarnya adalah rujuk. Baik, alhamdulillah kalau gitu kita sudah selesai dengan latihan yang ke-13. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita sambung ya kepada latihan berikutnya, latihan yang ke-14. Nah, di latihan ke-14 di sana mu'alif menyampaikan kepada kita ada perintah ta'ammal al-amsilata. Renungkan ya contoh-contoh. Tsumma ajib anil as'ilah musta'milan amma. Kemudian jawablah soal-soal ya menggunakan kata amma. Nah, kata amma ini kata apa? Nah, kata amma ini adalah huruf ya, huruf dalam bahasa Arab, huruf yang memiliki makna. Nah, apa maknanya? Di antara maknanya bisa kita dalam contoh berikut ini. Nah, yang contoh yang pertama di sana ada kalimat pertanyaan. Aina taskununa? Ya, di manakah kalian tinggal? Maka kemudian dijawab ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ah. Ya, saudara-saudaraku mereka tinggal di asrama kampus. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Adapun saya, ya maka saya tinggal bersama kerabat saya. Nah, perhatikan di situ, di sana ada kata amma ana, adapun saya. Amma itu adapunnya maknanya dalam bahasa kita. Nah, kata amma di sini ini bisa bermakna tafsir ya, memberikan rincian. Jadi maknanya kata amma ini untuk memberikan rincian. Ya, di dalam kalimat sehingga di sini dirinci kalau saudara-saudaranya itu tinggal di asrama, dianya tinggal bersama kerabatnya. Lebih jelas kita bisa lihat contoh ke yang B. Di sana kalimat dari mu'alif ata'riful ingilteria. Ata'rifu al Inggiliziyah wal Firansiyah jayidan ya Hamidu. Ya, apakah kamu mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Perancis dengan baik wahai Hamid? Maka Hamid pun menjawab, amala al-Inggiliziyah, adapun dalam bahasa Inggris, fa'arifu jayidan, maka saya mengetahui dengan baik. Wa amma al-Firansiyah, dan adapun dalam bahasa Prancis ya, fa darustuha qabla sanawat walakinni nasituhal an. Maka saya telah mempelajarinya bertahun-tahun yang lalu, akan tetapi saya sekarang lupa. Nah, di sini bisa kita pahami amma di sini ya, adapun ya bisa bermakna sebagai perincian. Rinciannya kalau ini di sini merinci tentang bahasa Inggrisnya, dia bisa dia mengetahui dengan baik. Adapun ya untuk bahasa Perancisnya ya maka dia sudah pernah belajar tapi sekarang lupa. Nah, ini menunjukkan rincian. Nah, jadi seperti itu di antara fungsi dari kata amma ini merinci kalimat atau kata-kata setelahnya. Bang, contoh berikutnya, contoh yang C ya. Bikam hadzal kitab wa hadhil majalah. Berapa harganya kitab ini dan juga harganya majalah ini? Maka di sana dijawab ammal kitabu fahuwa bi asyrati riyalat. Adapun kitab ya, maka dia harganya adalah 10 real. Wa ammal majalah, adapun majalah ya, fahiya bi salasati riyalat. Maka harganya 3 real. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini contoh dari penggunaan kata amma, yaitu yang digunakan dalam latihan ini adalah sebagai
perinci kata atau kalimat setelah kata amma tersebut. Nah, maka untuk itu sekarang latihannya dari latihan ke-14 ini ada 3 soal di situ ya, diminta untuk mengerjakan. Nah, dikerjakan latihannya dengan menggunakan kata amma yang diatrafungnya adalah untuk merinci dari jawaban-jawaban tersebut. Baiklah para pemirsa, sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu ya untuk latihan ke-14 ini, dan insya Allah nanti kita cocokkan jawabannya dan kita bahas jawabannya pada pertemuan berikutnya. Baik, nah jadi ini PR dulu ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama. Baiklah para pemirsa, demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan menerima apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh di sisinya dan dijadikan sebagai simpanan yang terbaik untuk kita semuanya di akhirat kelak. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.